Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akan membahas insyaAllah pada kesempatan ini bab ke-82. Yaitu doa ketika marah. Di sini Syekh Sa'ad rahimahullah, beliau cuma mengangkat sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 7 halaman 99 serta juga hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 2015 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Mungkin ada di antara Anda, karena ini cuma sebuah doa di sini atau sebuah kalimat lafaz isti'adzah, mungkin ada di antara Anda yang berkata, cuman itu Ustaz. Seakan-akan menganggap remeh atau menganggap apakah memang a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini sebegitu dahsyatnya sampai pada saat orang lagi emosi meluap-luap maka dia bisa hilang? Jawabannya iya. Bahkan dari seluruh perbuatan buruk, di saat Anda rasakan ada gejolaknya, iri, dengki, ya, sifat-sifat buruk pun ini, penyakit-penyakit hati, atau sikap di luar hati kita, seperti ya, kasarnya kata-kata, tajamnya tatapan mata, tangan yang sering memukul misalnya, kaki yang menendang, ya, kemaluan diletakkan bukan pada tempat yang halal, semuanya bisa hilang dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saudaraku seiman, dalam pembukaan ini kita perlu titik beratkan dulu. Syaitan itu memang musuh kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innahu aduun mubin. Iblis dan pengikutnya itu adalah musuh yang nyata. Aduun lakum fattakhiduhu aduwa. Musuh buat kalian, maka jadikan mereka sebagai musuh-musuh kalian. Musuh berarti jangan berteman, jangan mendekat, jangan ya, negosiasi, jangan segala-galanya kalau musuh. Kecuali dalam keadaan darurat, kalau memang perang, peperangan terjadi ada negosiasi, tapi umumnya bukan negosiasi. Kalau musuh ya, jelas-jelas musuh. Kalau ada orang yang mau damai, tidak dianggap musuh. Tapi orang yang keluar untuk memerangi Anda, jelas itu adalah musuh yang sifatnya harus dilawan. Tidak bisa tidak gitu. Dan kalau Anda lawan, maka Anda akan menang. Dalam Islam, kita tidak boleh mencaci maki sembarangan. Nabi SAW melarang kita mencaci maki apapun. Termasuk, ya, jangan kalau terjadi sesuatu lalu kita salahkan syaitan. Pernah ada seorang sahabat, dia naik unta, kemudian kaki untanya tersentuh batu. Ya, kalau kita mungkin manusia keseleo, lalu dia melaknat ya, unta tersebut dan melaknat ya, syaitan atau marah-marah sama syaitan. Dianggap ini adalah perbuatan syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian mencaci maki ya, syaitan itu, karena kalau kalian bilang itu akan ya, membuatnya besar, bahkan seperti besarnya sebuah bangunan. Tapi beristi'adzahlah, mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lebih tahu sebagai penciptanya bagaimana menghadapi syaitan itu. Maka itu akan membuat syaitan mengecil sampai seperti lalat. Jadi apapun yang kita merasa terganggu dari keinginan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, durhaka kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari syaitan, dan kita berlindung kepada Allah dari dia. Dan ini jangan dianggap kita tidak sedang menyerang dia, tapi sebaliknya kita sedang menyerang dia, tapi dengan cara yang sang pencipta ajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Kalau di Indonesia terjemahkan terkutuk ya. Bisa juga bermakna ar-rajim dari kata-kata rajam ya, yang Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujum ya, alat untuk memanah dan membakar syaitan-syaitan tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim akan
menghukum syaitan-syaitan yang sedang mengganggu kita itu. Dan ini kalau kita yakin dalam hati, maka akan sangat bermanfaat buat kita. Saudaraku seiman, kita bicara tentang masalah emosi ataupun marah. Bagaimana Islam memandang masalah marah ini. Ya. Marah itu kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya ada agama Allah dilanggar. Allah dihina, Al-Quran dihina, Nabi Muhammad SAW dihina. Lalu Anda marah, ini tepat sasaran. Tapi kalau selain karena agama Allah dilanggar lalu Anda marah, maka itu adalah jelas. Ya. Alat atau perangkat beracun syaitan yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Agar dada itu membara, ya. Urat-urat saraf menegang, wajahnya memerah. Bahkan akhirnya semua yang berhubungan dengan akal sehatnya, murninya dan jernihnya hati nurani hilang. Jadi sekali lagi, marah itu kalau karena Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Nabi SAW itu, beliau tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya pribadi. Tapi beliau akan marah di saat haknya Allah dilanggar. Di situ baru beliau marah. Seperti beliau kalau ceramah tentang hal-hal yang memang butuh perhatian khusus agar orang jangan melanggar perintah Allah, wajah beliau memerah. Gitu. Suara beliau meninggi. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain daripada itu, semua beliau hadapi dengan sangat tenang. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggal dunia, itu hanya ada beberapa lembar rambut putih saja. Karena emosional ini mengganggu semuanya. Marah ini teman-teman sekalian, efeknya besar sekali, buruk sekali. Kalau selain daripada tadi yang kita bahasakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendatangkan banyak efek-efek yang buruk. Pikiran, ide buyar, mata jadi melotot, lisan jadi tajam, tangan jadi melayang, kaki jadi melayang, menendang misalnya. Bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak salah pun ya, bisa tersakiti. Misalnya ada masalah di kantor, malah istri dan anak yang kena ya tampiasannya lah ya, yang kena efeknya. Atau mungkin sebaliknya ada masalah dalam rumah tangga, terbawa-bawa dalam pekerjaan. Ini karena emosi yang tidak terkontrol. Akhirnya ditunggangi oleh syaitan dan syaitan terus mengingatkan ya, hal-hal yang paling menyakitkan, yang memicu emosi tersebut, supaya kita terus bergejolak dengan emosi itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada orang bertahun-tahun. Padahal sebenarnya, dengan emosi itu tidak akan melahirkan kecuali permusuhan. Bahkan bisa sampai pada tingkat bunuh-membunuh. Bahkan bisa kufur dan keluar dalam Islam. Kalau diingatkan, bertakwalah kepada Allah misalnya. Saya nggak mau tahu karena emosi misalnya. Belum tentu Allah misalnya, naudzubillah ya, bisa membantu saya, apalah sekarang. Bisa membawa pada pengingkaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya sekali. Bahkan banyak orang akhirnya bersumpah, bukan pada tempatnya, menceraikan istrinya. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, adapun hakikat marah tidaklah dilarang karena merupakan perkara tabiat yang tidak bisa hilang dari perilaku kebiasaan manusia. Tetapi permasalahannya adalah harus ditempatkan pada tempatnya sebagaimana tadi saya bahasakan, kalau karena Allah. Atau misalnya dia muncul tiba-tiba, tapi seorang mukmin dianjurkan untuk menahan. Allah pun marah. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa marah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Fatih, surah 48 ayat 6. Tentang Allah marah pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik. Anda bisa buka surah Fatih, surah nomor 48 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billah. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء
wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ada potongan kata wa ghadiballahu alaihim. Dan dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka, marah kepada mereka dan mengutuk mereka. Serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Itu ya, disebutkan tentang, Allah sendiri menyebutkan tentang dirinya. Tapi ingat, selalu kalau berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sebutkan tentang dirinya, atau disebutkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, kita imani apa adanya dan kita kembalikan kepada surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Selalu kembali kepada ini. Hafal surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Potongan ayat akhir ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, maksudnya dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kembali kepada itu. Pernah ada ya, seseorang sahabat Jariyah namanya radhiyallahu anhu, beliau minta wasiat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan banyak ya, disebutkan juga oleh Abdul Razzaq, Al-Baihaqi, ya, Ibnu Abi Syaibah, Al-Baghawi, rata-rata menyebutkan untuk meriwayatkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Seseorang berkata kepada Nabi SAW, berikanlah aku wasiat. Maksudnya apa? Supaya aku bisa melalui kehidupan ini tenang, nyaman, tidak ada masalah ya. Maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, faraddada miraran. Dalam riwayat lain, faraddada thalathan. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau marah. Lalu Nabi ulangi berulang kali wasiat tersebut setelah orang itu bertanya lagi. Dalam riwayat lain, Nabi ulangi 3 kali. Tetap Nabi mengatakan, la taghdab, jangan kau emosi dan marah. Maksudnya adalah, selain daripada tadi kita sebutkan, ingat, kalau anda marah karena agama Allah dicoreng, Allah subhanahu wa ta'ala dihina, ya, Rasulullah SAW dihina, terjadi di masa Nabi SAW itu ya, orang-orang Yahudi mengatakan, yadullahi maglulah, laqad sami'a Allahu qala alladhi laqad sami'a qala alladhi ya qalu inna Allah ghani wa nahnu inna Allah fakirun wa nahnu aghniya. Ada mereka orang-orang Yahudi mengatakan tangannya Allah terbelenggu, seakan-akan mereka mengatakan Allah itu pelit. Juga mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kami adalah orang kaya. Jahat marah sekali lisan mereka gitu. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis tentang orang-orang Nasrani, sesungguhnya tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka menisbatkan anak pada Allah padahal tidak layak Allah memiliki anak, ya, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Jadi memang ada murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Atau seseorang marah pada saat memang ya, agama Allah dicoreng. Namun teman-teman sekalian, selain daripada ini tentu saja tidak tepat. Contoh misalnya waktu agama Allah dicoreng, seperti misalnya juga di zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa AS pernah, teman-teman sekalian, marah pada saat salah satu kaumnya, Samiri namanya, yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana dia membuat patung sapi di saat Nabi Musa AS lagi pergi ke Tur Sina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari, 40 malam, ya. Kemudian dia mengajak Bani Israel untuk menyembah ya, patung itu, dan mereka sebagian besar mengikutinya. Maka Nabi Musa AS pulang lalu marah pada saat itu. Ya. Kepada mereka. Kenapa marah? Karena memang, kenapa kok mereka masih mau menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula
Nabi SAW menyuruh beberapa sahabat untuk segera menyerang satu kaum yang memang mengolok-olok Nabi SAW. Bahkan beliau memerintahkan sebagian orang untuk dibunuh langsung. Seperti kasus ya, seorang Yahudi yang bernama Abu Rafi', yang setiap kali ada orang yang menghina Nabi SAW, menghina Allah, menghina Islam, ya, maka dia selalu berikan duit, dibayar. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelesaikan urusannya Abu Rafi' ini? Maka Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan, saya Rasulullah. Lalu dia pergi dengan beberapa temannya untuk membunuh Abu Rafi'. Dan ada beberapa kasus-kasus yang lain tentunya ya di zaman Nabi SAW. Intinya teman-teman sekalian, kalau untuk agama Allah tidak ada masalah. Tapi kalau selain daripada itu, sedikit-sedikit marah, apa saja marah. Kenapa hubungannya sama masalah agama? Hanya karena istrinya telat makan, lupa siapin pakaian, misal sepatunya, atau anak-anaknya mungkin melakukan kesalahan, namanya anak-anak keliru di rumah. Semuanya serba emosi. Kita temukan keningnya berkerut. Ya, di antara dua alisnya bergaris-garis. Kenapa? Emosional sekali. Kelihatan orang ini emosi. Tidak bisa kontrol. Bahkan dia bisa marah terhadap dirinya sendiri. Dia bisa marah pada benda-benda mati pun. Karena tidak kontrol emosi. Dia salah pakai sendal atau sepatu. Marah dengan dirinya sendiri. Bahkan marah dengan sepatu itu. Mungkin pintu rumah tertiup angin. Lalu tertutup dengan keras. Dia marah dengan angin dan pintu. Subhanallah. Gitu. Ya. Ini kenapa? Karena membuka pintu-pintu emosi yang hampir setiap saat. Dan orang tidak akan nyaman di sebelah orang yang marah ini. Atau emosional. Ja'far bin Muhammad rahimahullah mengatakan marah adalah pintu segala kejelekan. Kalau sudah emosional ini, udah. Mukanya jadi jelek, walaupun tampan dan cantik. Ya. Jadi jelek sekali. Kelihatan orang emosional itu. Tidak ada senyumnya, tidak ada ramahnya. Kalaupun dia coba untuk ramah, terlihat kayak dipaksa. Nggak ada manfaat. Jauh dari akhlak yang mulia. Dan orang akan menjauh. Istri anaknya pun akan menjauh. Karena emosional. Ya. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kumpulkan untuk kami akhlak yang baik dalam satu kata. Coba semua akhlak yang baik ini. Dalam satu kata bisa nggak? Maka kata beliau, meninggalkan amarah. Meninggalkan emosi. Itu gabungan semua akhlak yang baik. Begitu mereka memahaminya. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah dan Ishaq rahimahullah menafsirkan bahwa akhlak yang baik adalah meninggalkan amarah. Itulah sebabnya mereka, ya, sebab mereka mengatakan ini karena mereka kembali kepada hadis tadi. Riwayat Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Jarirah. Atau Jariyah, ya tepatnya namanya. Sahabat Nabi ini yang minta wasiat, lalu Nabi SAW mengatakan jangan kau marah. Ternyata luar biasa, kan dia minta wasiat ini. Maksudnya seakan-akan dia mengatakan sahabat ini, ya Rasulullah berikan saya wasiat, nasihat, yang saya bisa hidup tenang, hubungan saya sama Tuhan bagus, hubungan sama manusia bagus, saya senang, saya bahagia, disenangi juga oleh orang, disenangi oleh Allah, semuanya maknanya itu masuk dalam itu. Mirip dengan tadi pertanyaan orang-orang kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beritahukan kami gabungan akhlak seluruhnya. Karena kalau mau diri satu-satu kan banyak, jujur, amanah, tanggung jawab, ini, itu, ini, segala macam gitu kan. Banyak. Memang perlu kita bahas satu persatu, tapi pada saat diminta kepada beliau, kira-kira yang bisa mengemas seluruh akhlak itu sehingga bagus, apa? Kata beliau, tinggalkan emosi. Ya? Dan ada seorang sahabat yang sangat bijaksana. Tenang sekali kalau menghadapi masalah-masalah. Itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pada dirimu ada khaslatani yuhibbuhum Allah. Dua sifat, dua karakter yang Allah cinta dari dirimu. Al-hilmu wal-anat. Kedewasaan dan ketenangan jiwa. Artinya apa? Tidak emosi. Semuanya dengan tenang. Seberat apapun masalah yang dihadapin, tetap dia dengan tenang memecahkannya atau menghadapinya. Nah kita akan temukan orang seperti ini, luar biasa gitu. Ya. Luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan dia. Baik dalam jiwa dia sendiri, raut wajahnya, ya.
Mungkin juga rambutnya. Mohon maaf, saya bukan mengatakan berarti orang kalau ubanan itu emosional, bukan. Tapi umumnya, ya, orang-orang yang bisa mengontrol emosi ini kita lihat awet muda. Itu umum itu. Anda temukan ada orang yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih kelihatan muda, sehat. Ini pasti ada unsur bisa mengontrol emosi. Tapi Anda temukan ada orang 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun sudah tua sekali kelihatan, emosional sekali. Makanya Anda jangan agak remeh tentang tema dan kalimat isti'adah dalam menghilangkan marah tadi. Karena memang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Gabungan semua akhlak yang baik ada pada meninggalkan emosi ini. Bisa kita ambil makna daripada sabda Nabi SAW kepada Jariyah tadi, radhiyallahu anhum, dia dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ya. Yang pertama adalah Nabi SAW memerintahkan untuk memiliki sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik. Sebenarnya Nabi itu kalau diminta wasiat, beliau akan sampaikan banyak hal. Ya, misalnya, jujurlah kamu, amanahlah, tanggung jawablah, dermawanlah, ya, sabarlah, pemaaflah, berseri-serihlah wajahmu, senyumlah dengan orang kalau bertemu. Kan itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan semua itu, kedermawanan, kebaikan, kemurahan hati, tawadu, sabar, penyantun, ya, malu, pemaaf, dan semua ini tidak bisa, satu penghalangnya, emosi. Di saat Anda emosi, buyar semuanya itu. Tapi di saat Anda bisa mengontrol emosi, maka luar biasa. Ya. Jadi wasiat Nabi SAW ini maknanya luas sekali gitu. Dan juga bisa bermakna kata Nabi SAW pada saat beliau mengatakan jangan kau emosi. Engkau jangan melakukan tuntutan marahmu apabila marah terjadi padamu. Tapi usahakan dirimu untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Ya. Sebab marah itu akan menguasai manusia. Itu akan menguasai manusia. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, coba Anda buka, ini penting dilihat ya, surah Asy-Syura. Surah nomor 42 ayat 37. Surah nomor 42 ayat 37. Coba lihat ini teman-teman sekalian. Potongan ayatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Dan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang Allah puja adalah pada saat mereka marah, segera mereka memberi maaf. Coba bayangkan. Tidak Allah bilang, mereka lampiaskan. Allah tidak mengatakan, hai hamba-hambaku, kalau kalian marah, lampiaskanlah. Kan biasa ada orang biasa bahasakan begitu ya. Kalau marah udah lampiaskan. Teriak-teriak aja. Misalnya, na'udzubillah. Ya. Subhanallah, orang, kalau lagi dua orang kita temukan bertengkar. Misal, kita tidak tahu, lagi pinggir jalan, ada orang ribut, ngobrol berdua. Kalau kita temukan yang satu tenang, yang satu emosional, walaupun sebenarnya yang salah ini yang tenang. Mungkin karena dia salah, dia diam aja dimarahin misalnya. Pada saat kita lewat, spontanitas yang terjadi apa? Kira-kira siapa yang kita anggap baik dan siapa yang kita anggap buruk? Spontanitas saja. Orang kan pasti menganggap yang diam itu, baik, dan yang emosionalnya pasti tidak baik. Padahal sebenarnya mungkin dia benar. Di saat misalnya, contoh yang lain, orang tua, dia marah dengan anaknya. Dengan jalan tempat di halayak umum misalnya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar, mungkin anaknya buat salah. Tapi di saat dia bilang, kamu itu begini, ibu gak suka, ayah gak suka, misal contoh. Kira-kira penilaian orang pada saat itu, apakah membenarkan ayah dan ibunya? Spontannya kita bicara, enggak. Gak bakal mungkin. Pasti orang akan menilai itu buruk perbuatannya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar. Di saat atasan marah-marah sama bawahannya, mungkin dia benar. Anda punya perusahaan mungkin ya. Teman-teman di Japnas mungkin tidak asing dengan ini. Punya perusahaan. Tapi di saat ada pegawai Anda marah-marah dengan pegawai Anda. Maka yang terjadi apa? Yang lain pegawai akan menilai buruk Anda. Walaupun Anda benar. Akhirnya orang menilai, oh benar sih atasan saya, tapi emosional ya. Nah, pasti menjadi kayak gitu. Ya kan? Sekarang, lalu Anda mengatakan, lalu bagaimana menghadapi Ustaz? Kalau anak sedang buat salah, orang lain buat salah, ya,
Kayak tadi saya kasih contoh di pinggir jalan, misalnya ada orang utang tidak bayar lah atau apa. Atau pegawai lagi buat salah, apa yang harus kami lakukan? Contohnya apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Pada saat ada orang-orang Yahudi lewat di hadapan Nabi SAW, apa yang mereka bilang? Sengaja loh ya, di halayak umum, di jalan raya ini. Yahudi-Yahudi itu dengan suara keras mengatakan, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum ya. Assalam artinya keselamatan. Assam artinya kematian. Doakan Nabi keburukan. Dan mereka berharap, mereka berpikir Nabi nggak dengar. Karena di jalan raya orang semua dengar Aisyah radhiyallahu anha sedang ada di situ. Lalu kata Aisyah, Assamu wal la'natu alaikum. Semoga kematian dan laknat untuk kalian. Aisyah marah. Bagaimana bisa orang Yahudi ini memancing atau mengucapkan doa buruk untuk Nabi SAW. Coba lihat. Sekarang yang dituju oleh orang Yahudi siapa? Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi itu tuh Nabi. Raja. Dan semua Nabi-Nabi teman-teman sekalian Allah berikan kekuatan fisik 10 laki-laki. Bisa melawan sendirian, bisa mengalahkan orang-orang ini. Gitu ya. Tapi apakah Nabi SAW melakukan itu? Tidak. Nabi SAW justru mengingatkan Aisyah, mengatakan, tenang hai Aisyah. Aisyah langsung mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Waktu itu Nabi SAW kebetulan jawab, wa'alaikum. Dengan sangat tenang. Artinya apa? Untuk kalian juga. Kan begitu, kalau anda bilang, Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Kita bilang apa? Wa'alaikumussalam. Wa'alaikum artinya untuk kalian juga gitu. Nabi SAW waktu didoakan buruk tadi, Assalamualaikum, semoga kematian untuk kalian. Kata Nabi SAW, Wa'alaikum. Tenang. Ya, untuk kalian juga. Gitu loh. Maka Nabi SAW mengatakan, tenang hai Aisyah. Tidakkah kau dengar apa yang sudah saya ucapkan? Artinya, Nabi SAW sebenarnya membalas, tapi tidak dengan emosional. Dan ini sebenarnya, maaf tanda kutip saya bahasakannya, ini lebih menyakitkan bagi orang yang niat jahat dengan kita. Kalau dia ingin memancing emosi kita, tapi kita tidak terpancing emosi, dia lebih sakit hati orang itu. Coba pikirkan. Jadi tidak perlu kita terbawa dengan arus emosional itu. Benar-benar buyar semua ide, buyar semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah doa kita kepada Allah untuk mereka sampai. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak sampai. Tidak akan berbahaya doa mereka itu. Tapi doa kita kepada mereka, kepada Allah untuk mereka itu berbahaya, bisa sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang bisa mengontrol emosinya. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 134, Anda bisa buka juga ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat ya. Wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, kita langsung ambil saksi bahasannya ya. Ini ayatnya, potongan ayatnya awalnya ada gitu. Tapi kita langsung masuk ke potongan tentang masalah emosinya. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kadhimil ghaidh, artinya dalam pemahaman orang-orang Arab adalah orang yang menahan emosinya sementara dia punya kekuatan, kebenaran untuk membalas. Itu kadhimil ghaidh. Allah justru mengatakan kadhim. Ghaidh itu emosi yang tidak terkontrol. Emosi yang memiliki power, ya, kekuatan untuk membalas gitu, ya, dan kesempatan, namun dia tidak lakukan. Kadhim, dia tahan. Ghaidh, emosi tadi itu ya. Allah puji. Kemudian Allah mengatakan wal afina 'anil nas, yang suka memaafkan orang. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu kita harus faham tentang masalah ini. Bagaimana Islam mengajarkan atau memberikan gambaran tentang emosi ini. Kalau gitu Ustaz, kita nggak boleh marah sama sekali. Ya, jawabannya ya. Kecuali tadi pada saat ya Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau agama Allah atau Rasulullah SAW dihina, dilanggar. Itu baru kita marah. Kita marah karena Allah. Selain daripada itu tidak ada. Anak juga. Untuk apa kita emosional? Sekarang anak Anda naik pohon misalnya. Anda marah dengan dia. Kenapa kok naik pohon begini-begini? Misal contoh. Maka anak itu kan makin takut. Dan bisa berefek lebih buruk. Kalau dia kena ketakutan akhirnya jatuh, tergelincir, gimana? Caranya lalu gimana?
Nak, Masya Allah pintar benar kamu naik pohon. Pasti kamu pintar turun-turun ya. Misal, dia turun. Pada saat dia turun kita jelaskan. Nak, kalau jatuh dari atas sana, bisa patah tulangnya, bisa sakit kakinya, bisa sobek kulitnya. Kalau kena ya benda-benda tajam, itu berbahaya. Jangan diulangi ya nak. Ini pasti akan lebih mudah diterima oleh si anak. Ya. Dan dia merasa dirangkul. Oh, ada orang tua saya. Kadang-kadang ada orang subhanallah lebih sayang dengan gelas baru, piring baru, sendok baru daripada anaknya. Subhanallah. Dia emosional, anaknya dipukul segala macam hanya karena benda ini. Bahkan pernah terjadi di Indonesia. Ada seorang ayah lagi cuci mobilnya, bersih, udah segala macam. Anaknya keluar, habis main tanah belepotan, pegang mobilnya. Anak kecil, 3 tahun, 4 tahun. Dia karena marah, dia sempat pegang ada satu besi gitu ya, mungkin salah satu kunci-kunci yang dipakai untuk membuka mor-mor yang ada di mobil atau apa ya, tapi dalam kisahnya seperti itu, kemudian dipukul tangan anaknya sampai patah dalam keadaan emosi, dia tidak kontrol, akhirnya dia nyesal sendiri pada saat anak itu sudah tidak bisa menggerakkan tangannya gitu ya. Sakit dan dibawa ke rumah sakit dan harus melalui proses medis. Nah ini tidak ada manfaatnya. Pada saat Anda kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, Anda marah-marah. Manfaatnya apa kira-kira? Enggak mendatangkan manfaat gitu. Kita boleh menunjukkan ketiga sukaan kita. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, saya tahu Anda kalau tidak suka sesuatu. Dari raut wajah Anda. Atau beberapa sahabat mengatakan kami tahu kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu terlihat dari raut wajah beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kita ralat tadi perkataan Aisyah ya. Tapi perkataan para sahabat yang mengatakan kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu bukan dengan marah beliau, tapi kami mengetahui dari raut wajah beliau yang berubah sedikit. Ya, seperti itu. Bayangkan pernah waktu kisah ifk, kisah fitnah Aisyah berzina dengan Safwan, itu kisah yang luar biasa dalam Al-Quran digambarkan dalam surah An-Nur. Waktu itu satu kota Madinah tersebar berita kalau Aisyah selingkuh, coba bayangkan. Naudzubillah, ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau ada informasi seperti ini tersebar satu Indonesia, pasangan kita selingkuh, coba bayangkan. Kan berat sekali gitu ya. Walaupun tidak dilakukan, orang sudah nyorotnya, sudah nggak benar gitu. Begitu terjadi. Tapi Nabi SAW menghadapi, saya setiap berulang kali membaca kisah ifk, rasanya mau netesin air mata. Bagaimana akhlak Nabi SAW kepada istri dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah tuduhan dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Kalau Anda di luar perusahaan juga masuk ke dalam perusahaan Anda. Atau bahkan dari luar diri Anda ke dalam diri Anda sendiri. Buru-buru kena emosional. Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau dengan sangat baik. Padahal sudah jelas-jelas ini sudah menjadi gosip yang panas pada saat itu di Madinah. Kalau Aisyah berzina. Dan indikasi ke situ. Karena Aisyah sempat tertinggal dari pasukan. Kemudian ada Safwan radhiyallahu anhu. Ada Safwan, ya, dia sama Aisyah, saya katakan tadi radhiyallahu anhuma. Ada Safwan yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menyisir jalan dilewati oleh pasukan. Jadi Safwan ini bertugas setiap kali kalau pasukan sudah jalan, dia paling terakhir. Kalau pasukan sudah tidak nampak, dia jalan. Nanti kalau ada tertinggal kendi, perisai, ada barang-barang sahabat yang jatuh, dia yang mungut. Maka tidak ada Aisyah, dia dekatkan untanya, lalu Aisyah naik di atas, lalu kemudian mereka jalan. Tapi sepanjang jalan tidak ngomong apa-apa. Terjadi begitu. Maka pada saat tiba di tempat peristirahatan pasukan, di tengah siang bolong, Nabi SAW sempat tanya, mana Aisyah? Maka dikatakan, sahabat tanya, cari nggak ketemu. Mereka pikir Aisyah ditangkap oleh musuh. Waktu itu baru pulang dari peperangan. Subhanallah, lewat. Ya, Aisyah dari jauh, atas unta, ada Safwan yang pegang. Ya. Ibnu Abi Salul, kepala munafikin, memang selalu mencari-cari kesalahan muslimin. Apalagi Nabi SAW dia mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan berduaan begitu lalu tidak terjadi sesuatu. Dia tidak bilang zina, tapi ini sudah jadi berita yang luar biasa. Nabi SAW tidak buru-buru ya menilai istrinya. Aisyah cuma mengatakan, aku heran melihat sikap Nabi SAW sedikit berubah. Biasanya beliau itu lebih ramah, lebih romantis. Ini kok ada perubahan. Sampai Aisyah pun, karena tahu Nabi SAW itu santun, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada hajat dengan saya pulang dulu ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi antar baik-baik ke rumahnya Abu Bakar. Dan ini sudah menjadi gosip yang luar biasa ini.
Bahkan waktu itu sempat tidak turun wahyu. Seingat saya ya, berapa pekan atau sebulan gitu. Ini maaf kalau salah, tapi memang beberapa saat terputus wahyu. Saya tidak ingat pasnya. Tapi yang jelas beberapa pekan itu. Nggak turun wahyu. Ya. Jadi subhanallah pada saat itu, Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar dan bicara baik-baik dengan istrinya. Sambil mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau benar melakukan, taubatlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau tidak lakukan, Allah akan tolong kamu. Masih bisa bicara begitu, coba bayangkan. Nah, kalau anda mendapatkan gosip tentang istri anda selingkuh, suami anda selingkuh, bagaimana kira-kira kalau anda tidak bisa kontrol emosi? Karena bisa saja kita salah. Sama juga dengan berita-berita ini teman-teman. Ini penting yang tersebar secara nasional. Loh, buru-buru kita menghakiminya. Akhirnya terjadi dua kubu, bahkan kadang-kadang ada suami istri. Ya. Dalam pilpres, dalam pilkada, dalam segala macam. Jadi dua kubu mereka pun ribut. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus sampai seperti itu? Bahkan kadang-kadang emosional. Mungkin tidak berhubungan biologis gara-gara kasus di luar rumah mereka. Apa hubungannya gitu? Ya semoga Allah SWT menyelamatkan kita. Saya bukan sedang menyinggung pilpres dan pilkada. Jangan lagi dipelintir potongan ceramah ini gitu. Secara umum ada orang begitu kan. Karena tidak bisa, intinya kembali kepada mengontrol emosi. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba kembali membedah tentang masalah marah ini. Dan kita coba ya melihat bagaimana tuntunan Nabi SAW pada saat seseorang itu sedang terpancing emosinya. Yang pertama sekali, apa yang ditulis tadi oleh Syekh Sa'ad. Di bab ke-82 kita membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sudah kita jelaskan tadi di awal pertemuan tentang masalah ya, makna daripada isti'adzah ini. Juga disebutkan bahwasanya pernah dari hadis Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan artinya kurang lebih, kami pernah duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba ada dua orang saling mencaci di masjid itu. Seseorang dari keduanya mencaci temannya sampai wajahnya memerah dan urat lehernya menegang. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui satu kalimat, kalau orang ini ucapkan, maka akan hilang amarah itu dari dia. Yaitu, seandainya dia mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka para sahabat mengatakan, tidak akan kau mendengar apa yang Nabi SAW ucapkan, disampaikan ke sahabat itu. Tapi saking emosinya, dia sempat mengatakan, aku bukan orang gila. Jadi seakan-akan, kalau disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu, berarti dia sedang disalahkan. Bukan, justru dia sedang diredahkan, supaya tidak buyar semua ide-idenya. Dan Allah sudah mengingatkan apa yang Nabi SAW ajarkan ini. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 200. Silakan dibuka surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzagannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika syaitan datang menggodamu, karena semua yang memancing emosi, ya, selain daripada membela agama Allah, ya, maka dari syaitan. Dan jika syaitan datang menggodamu, kata Allah, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahuinya. Yang kedua, kalau lagi emosi, coba ubah posisi. Kalau lagi berdiri, duduk. Ya. Kalau duduk masih marah, baring. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Kalau salah seorang dari kalian sedang marah dan dia lagi berdiri, duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab. Kalau emosinya hilang, alhamdulillah, itu bagus ya. Wa illa falyattaji'. Kalau belum juga hilang emosinya, maka hendaklah ia berbaring, ya. Diingatkan hendaklah ia berbaring gitu. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan juga Abu Daud, ya. Jadi dari riwayat ini kita bisa lihat bagaimana anjuran Nabi SAW, ya.
agar mengubah posisi, ya, karena posisi ini akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga, diam, memilih untuk diam. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Artinya, kalau salah seorang dari kalian sedang marah, ya, emosi ini, maka sebaiknya dia diam. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya, dan juga disebutkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar. Ya. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Maka ini salah satu opsinya, diam, tidak melayani, ya, seseorang yang sedang memancing emosi kita. Dan kalau seandainya ini poin luar biasa teman-teman, resep dari Nabi SAW. Kalau seandainya ada orang sedang memancing emosi kita dan kita tidak melayaninya, kita coba mengontrol diri lebih tenang, maka secara otomatis teman-teman sekalian, kita akan jauh dari ucapan kata-kata yang kasar. Ya, karena kalau dia emosi dan dia salah, dia mencaci maki segala macam, dia sedang berdosa. Lalu untuk apa kita ikut-ikutan dosa? Coba. Kebanyakan orang begitu kan. Dia berpikir untuk membalas. Dia digibah, dia juga gibah. Dia juga emosional. Kenapa? Berarti yang sedang menyerang dia dosa, dia juga dosa kan? Kalau yang rivalnya mencaci, dia juga mencaci. Enak benar, dia sudah caci maki saya, misal. Dia lebih memilih itu. Apa yang dia dapat manfaatnya? Nggak ada. Kalau dia dalam kondisi salah, maka otomatis dia juga dapat dosa sebagaimana orang yang sedang menyerangnya dapat dosa. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi, ini luar biasa. Dan Nabi SAW dalam hadits Bukhari sudah mengingatkan kita, laisa sur'atu bil ghadab, atau laisa syadidu bis sur'ah. Maaf saya ulangi, laisa syadidu bis sur'ah. Walakinna innama syadidu, saya ulangi, laisa syadidu bis sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang kuat, orang perkasa, bukanlah orang yang pandai bergulat. Laisa syadidu bis sur'ah. Innama syadidu, tapi orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Justru yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia emosi. Imam Ibn Battal atau Battal rahimahullah mengatakan bahwa melawan hawa nafsu yang emosi ini lebih berat daripada melawan musuh. Karena musuh jelas-jelas kita tinggal lawan. Dan ada sebuah hadis yang luar biasa gitu. Ya. Kata Nabi SAW, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfidhahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah min al-huril ini ma sya'." Barang siapa yang bisa menahan emosinya padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah akan menyuruhnya memilih bidadari yang dia sukai. Ya. Hadis ini hasan diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas, ya, radhiyallahu anhu. Maka ini perlu digarisbawahi bahwasanya ada hadiah lagi dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikian pula sabda Nabi SAW kepada sahabat-sahabat Nabi atau sahabat beliau, la taghdab walakal jannah. Hadis yang masyhur. Ya. Jangan kamu emosional, maka kamu akan mendapatkan surga. Hadis ini sahih diriwayatkan Tabarani dan Mu'jam al-Awsat, ya. Dan juga disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jangan kau emosi, kau akan masuk surga. Lihat, ringkas, padat. Ini makna, mungkin karena dalil ini yang menyebabkan kenapa
Abdullah bin Mubarak rahimahullah tadi sudah kita jelaskan, mengatakan pada saat ditanya, beritahukan kepada kami tentang ya, kumpulkan kami semua atau semua akhlak baik dalam satu kata. Beliau mengatakan jangan kamu emosi atau kendalikan emosimu. Ini luar biasa gitu. Dan banyak sekali contoh-contoh dari Nabi SAW seperti misalnya pada saat beliau disakitin, ya. Mungkin ada mengatakan kan Nabi mungkin tidak disakitin Nabi SAW. Banyak sekali sudah kita jelaskan tentang kisah gosip tentang istrinya berzina padahal sebenarnya tidak misalnya ya. Itu jelas-jelas menyakitkan teman-teman. Bayangkan kalau terjadi pada kita, ini bukan hal yang gampang gitu. Tapi beliau sabar menghadapinya gitu kan. Bagaimana Rasulullah SAW juga disakiti dalam banyak hal. Orang-orang munafik selalu mengatakan Muhammad ini menipu kami, Muhammad ini begitu dan begitu dengan kasar sekali. Waktu Nabi SAW ajak peperangan, untuk apa bagi perang, ini kan panas gini gitu dan segala macam. Bukan munafikin. Sahabat-sahabat yang berinfak disalahkan. Maka beliau kadang-kadang juga manusia. Terpancing emosi tapi beliau bisa kontrol. Beliau mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh Musa telah diganggu lebih daripada ini, tapi tetap saja dia bersabar. Dan di antara doa yang masyhur yang Nabi SAW baca dan ini dianjurkan kita baca sebelum salam. Ya, sudah kita pelajari sebenarnya di buku doa kita ini ya. Ada di buku doa ini ya. Kita sudah bedah doa sebelum salam, ya, doa sebelum salam. Yang kita pelajari di antara potongannya wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepadamu ya Allah perkataan yang benar pada saat marah ataupun ya pada saat lagi ridho atau tidak marah. Jadi supaya kita selalu tertuntun dengan ya panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada satu peperangan dan ada seorang laki-laki berada di atas untanya. Unta orang Ansar itu berjalan lambat, kemudian orang Ansar itu mengatakan, berjalanlah semoga Allah melaknatmu, melaknat untanya. Marah dia, karena untanya lambat. Kadang-kadang mungkin kalau kita sekarang mobil, motor, apa sih mobil ini motor, emosional. Kok gini, kok begitu, dan segala macam. Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, turunlah engkau dari unta tersebut. Jangan engkau menyertai kami dengan sesuatu yang telah engkau laknat atau telah dilaknat. Doakan keburukan. Kalian jangan mendoakan kejelekan bagi diri kalian, kata Nabi SAW. Jangan juga mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Saya dia mengatakan dari dirinya di kaca, kok saya jelek ya? Kok begini ya? Kok begini alis saya? Kok begini kuping saya? Kok begini bibir saya? Padahal bukan milik dia. Ada penciptanya. Dia tinggal menikmati sebagai fasilitas kok. Atau buat anak-anak, kamu ini nakal sekali. Kamu ini jelek sekali. Kamu ini gendut sekali. Kenapa diucapkan ini? Kenapa nggak kasih solusi aja? Ya. Kenapa harus kita ucapkan ini? Kata Nabi SAW, kalian jangan mendoakan kejelekan juga bagi harta kalian. Menjelek-jelekan rumahnya, pakaiannya, jam tangannya, dompetnya, apalah motornya semua. Ini Nabi SAW ingatkan, jangan jelekkan diri kalian. Jangan doakan keburukan anak-anak kalian, harta kalian. Tidakkah kalian berada di satu waktu, khawatirnya kalian pas lagi ucapkan, dan waktu tersebut pas doa lagi diijabah. Kecuali Allah akan kabulkan untuk kalian. Nah, ini bahaya dan ini sering ditunggangi oleh syaitan ya. Karena di saat orang emosi kan bisa dipancing untuk mengucapkan sembarangan kata-kata gitu. Dan seseorang ulama salaf mengatakan orang yang marah jika penyebab marahnya adalah sesuatu yang diperbolehkan ya. Misalnya karena pelanggaran agama, karena agama Allah dicoreng tadi nggak ada masalah. Dia tidak dicela karenanya. Tapi kalau dia melakukannya ya, justru hanya karena menunjukkan kehebatannya kalau dia emosional ya, atau supaya orang takut dengannya atau maka semua itu adalah hal yang buruk.
Juga Mujahid meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, aku baru menceraikan istriku dengan tolak 3 ketika aku marah. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Ibnu Abbas tidak bisa menghalalkan untukmu apa yang telah Allah haramkan atasmu. Engkau telah mendurhakai kepada Rabbmu atau berdurhaka pada Rabbmu dan engkau mengharamkan istrimu atas dirimu sendiri. Walaupun pendapat ulama tidak jatuh tolak 3 itu. Tapi di sini maksudnya, engkau karena emosional, akhirnya terjadilah ini. Kenapa? Karena emosi. Coba kalau lagi emosi, tenangkan diri. Jangan terbawa arus. Ubah posisi tadi. Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ubah posisi lagi berdiri duduk. Lagi duduk baring. Ada riwayat lain juga sebenarnya, ya, yang belum kami sebutkan. Itu berudu. Ya, Nabi SAW dalam beberapa riwayat yang lain menganjurkan untuk beruduk gitu. Dan dengan wudu ini, teman-teman sekalian, kita akan lebih bisa mendinginkan diri karena anggota tubuh kita kena air, ya, dan menyadarkan kita dari godaan-godaan syaitan tersebut. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita, semoga bisa diambil manfaat dan semoga Allah ikhlaskan niat kita dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.